Nah, ini Quran. Mestinya kan untuk pedoman hidup. Ya. Bagaimana kita bersikap di C. Apa itu salah? Tidak salah, tapi namanya itu nanti tidak metodis. Terjemahan yang tidak metodis. Katakanlah Allah itu satu. Loh, ini Quran kalau membicarakan Allah. Ya. Ingat bahwa nanti ada hadis yang melarang toh. Pernah kita ungkapkan kemarin, ada hadis yang mengatakan tafakaru fi khalqillah wala tafakaru fi dzatillah. Ya, berpikirlah kalian semua ini tentang ciptaan Allah. Jangan sekali-kali fokus memikirkan zat Allah. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu jangan kita gunakan untuk membicarakan, fokus membicarakan zat Allah, karena ada larangan. Dan ingat, dalam kita membahas pengertian iman kemarin, bahwa beriman itu adalah berpandangan dan bersikap. Maka orang berpandangan dan bersikap itu adalah harus dengan ajaran. Ya. Maka kalau ada kata-kata Allah, yang dimaksud adalah ajaran Allah di sana. Berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Ya. Dalam iman itu ya. Itulah metodologi. Ya, dari ayat manapun juga yang kita baca harus sesuai dengan metodologi pengertiannya. Kalau tidak, nanti dikatakan itu tidak metodis, terjemahnya nggak metodis. Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Yang agung apanya? Nggak boleh, zatnya kan, ajarannya. Artinya apa? Allah dengan ajarannya itu akan mampu membuat, menciptakan suatu kehidupan yang agung. Jadi jangan zatnya. Ini contoh memahami Al-Quran secara metodis. Kalau secara bahasa mungkin sebenarnya katakanlah itu Allah akad satu, tapi akadnya belum tentu satu nanti. Akad itu belum tentu satu, artinya macam-macam ya. Ini contoh metodologi ya. Dengan metodologi ini maka yang lain, sistematika, analitika, objektivitas, itu hanya mengolah hasil metodologi ya. Jadi yang penting adalah memahami Al-Quran itu tahu metodologinya. Nah, itu yang pertama, metode. Nah, kemudian kalau tidak seperti metodologi Al-Quran, kan mewujudkan kehidupan jahanam. Karena pemahaman yang keliru, salah, akan mewujudkan kehidupan yang jahanam, yang bertingkat-tingkat tadi, tingkat 7 tadi ya. Dimana tingkat pertama itu penguasa ya. Tingkat kedua itu aristokrat atau birokrat. Tingkat ketiga kehidupan dikuasai oleh kapitalis. Yang keempat feodalis atau tuan-tuan tanah. Yang kelima teknokrat, pekerja-pekerja yang bebas. Yang keenam kehidupan petani. Yang ketujuh buruh. Itu dimanapun kita berada ya, dalam surat Al-Imran kemarin, surat 112, aina masukifu dzuribat ngalemu dzilatu aina masukifu, kehidupan hina dina dimanapun kalian berada ya. Wujud hina dinanya seperti itu, bahwa kehidupan nanti kan dikuasai oleh 7 kelompok besar ini ya. Nanti penguasa ini adalah yang paling atas. Bagiannya sebenarnya sama, satu stratas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masing-masing katakanlah misalnya dapat bagian 100. Cuma kalau nomor 1 100 untuk sendiri. Kalau yang kedua 100 tapi untuk bertiga. Ke bawah 100 tapi untuk berlima, terus sampai ke bawah. Bagiannya sama, cuma nanti dibagi beberapa bagian. Itu adalah ilmu yang selain Al-Quran. Tetapi kalau Al-Quran tidak dijamin itu ya, bahwa nanti Al-Quran itu akan mewujudkan kehidupan fi dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, itulah teman-teman, itu yang pertama tentang metodologi. Nah, cara kerja metodologi ya. Cara kerja metodologi Al-Qur'an itu ada dua ya. Sehingga kalau kita memahami Al-Qur'an nanti yang kita gunakan bisa dua metode ya, cara kerjanya. Yang pertama yang disebut nanti cara kerjanya secara deduktif ya. Deduktif apa? Yaitu dari hal-hal yang umum, deduktif. Yang kedua secara induktif. Berarti nanti ada ayat-ayat Quran yang difahami secara induktif. Contoh yang deduktif demikian contohnya ini ya. Misalnya nanti ada ayat atau pernyataan manusia, semua manusia itu adalah akan mati. Nah, ini deduktif umum, secara umum. Ini deduktif. Semua manusia itu akan mati. Atau semua yang bernyawa itu akan mengalami mati. Itu umum. Ya. Nah, kemudian secara khusus begini yang induktif. Misalnya si fulan itu mati. Ya. Si Zaid mati. Si Basor mati. Oh, kenapa mati? Karena fulan, Basor, ya, kemudian Zaid itu manusia. Sehingga kesimpulannya, oh kalau begitu semua manusia itu mati. Ya, jadi nanti ayat Al-Qur'an itu ada yang induktif, membicarakan masalah yang rinci-rinci dulu, baru disimpulkan yang umum, ya. Jadi cara kerja memahami Al-Qur'an itu metodenya bisa deduktif, bisa induktif, ya. Nah, secara umum ya Al-Qur'an itu nanti secara metodologi yang bersifat umum itu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu umum, ya. Sifatnya umum. Ya. Sehingga begitu kita masuk mempelajari surat Al-Fatihah, ingat itu adalah ayat-ayatnya yang bersifat umum. Ya, pandangan umum. Kalau ingin yang rinciannya Al-Fatihah masuk dalam surat-surat panjang, induktif nanti, ya. Nah, itu contoh cara kerja metodologi. Sehingga kita dalam mempelajari Al-Qur'an, kita nggak bisa acak. Ya. Kalau kita mau membaca silakan di ayat, di surat apapun, tapi harus tahu posisinya. Ini surat-surat yang bernuansa deduktif, metodenya atau induktif. Oleh karena itu Al-Qur'an mengatakan ayatin bayyinatin, ya. Al-Qur'an itu ayat-ayatnya satu sama lain saling menjelaskan. Nah, itulah saudara-saudara untuk saat ini kita kaji tentang metodologi dulu, ya. Yang akan datang akan kita sambung apa itu sistematika Al-Qur'an, bagaimana analitika Al-Qur'an, dan bagaimana objektivitas Al-Qur'an. Jadi kesimpulannya Al-Qur'an satu teori ilmu itu sama dengan Al-Qur'an satu teori makna. Untuk mengetahui makna Al-Qur'an, maka kita harus memahami dulu satu tentang metodologi Al-Qur'an. Yang kedua sistematika Al-Qur'an. Yang ketiga analitika, dan yang keempat objektivitas. Nah, yang kedua, tiga, empat itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdullah Zuhad tentang Al-Quran satu teori ilmu ya Ustadz ya. Yang ada subtema juga dari Al-Quran satu teori ilmu, yaitu tentang metodologi Al-Quran. Dan nanti masih ada 4 lagi teman-teman yang akan dibahas selain metodologi. Dan teman-teman terus menyimak di kajian di channel Miftahl Ulum. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komentar di bawah. Semoga dengan berkomentar itu kita bisa mendapatkan manfaatnya juga, bisa mendapatkan ilmu juga.
Dan teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel Miftahl Ulum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.